Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khairul Anam selaku Kepala SD Nurul Hikmah dan Bapak Ibu Guru atau Dewan Asatidz SD Nurul Hikmah yang berkenan hadir pada siang hari ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini perkenalkan, saya Muhammad Ikhwanuddin Arfin, CPP Angkatan 11 dari SD Nurul Hikmah akan melanjutkan tugas pembahasan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Sebelum masuk ke materi, agak speaking sedikit dari saya, nanti bisa diikuti ya. Kalau seperti ini berarti nanti bunyinya kok, kalau ini raket, kalau dua berarti nek. Tadi kok, raket, nek. Kok, raket, nek. Bisa dicoba ya. Yang pertama, raket, Nek, raket, nek, kok, raket, kok, raket, nek, kok, mau betul lah kok. Nah, berarti masih konsentrasi. Oke, langsung saja masuk ke materi. Untuk yang pertama yakni tentang konsep inti dari budaya positif. Ada 7 hal yang perlu diketahui ya. Untuk yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang keempat kebutuhan dasar manusia. Sedangkan yang kelima posisi kontrol guru. Untuk yang keenam yakni keyakinan kelas yang mudahnya sudah dilaksanakan oleh masing-masing guru. Dan yang terakhir yakni segitiga restitusi. Untuk yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Jadi kita harus memahami pembelajaran tentang paradigma baru ya. Untuk memahami penyusunan pembelajaran dengan CP dan karakteristik peserta didik. Jadi CP-CP yang sudah ada itu bisa digunakan untuk acuan dari pembelajaran di kelas. Sedangkan yang ketiga memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi atau implementasi diagram bayar. Kemudian yang keempat memahami prinsip-prinsip belajar paradigma baru. Untuk yang kelima memahami berbagai model dan pendekatan metode yang bervariasi. Ini dari biasanya pembelajaran itu kita juga harus bisa berinovasi ya tentang pembelajaran itu agar anak-anak tidak merasa bosan. Yang kelima yakni menerapkan pembelajaran paradigma baru. Untuk slide berikutnya, nah ini perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik. Jadi prinsipnya tetap sama, kita harus mengedepankan murid ya. Itu tujuannya pembelajaran yakni untuk anak-anak dalam belajar itu agar nyaman dan menyenangkan. Kemudian terhadap capaian kompetensi. Oleh sebab itu pembelajaran dirancang harus memiliki kebutuhan dan karakteristik yang beragam dari masing-masing peserta didik. Nah, tujuannya agar dalam proses pendidikan ini menjadi lebih bermakna. Jadi kita harus berinovasi dan mempraktekkan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Sebagai acuannya itu pendidikan kebijakan sistem pendidikan yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakteristik esensial. Ada yang masih ingat 6 kompetensi? Apa saja? Ya, profil pelajar Pancasila. Ada yang apa lagunya? Ya, navigasi. Penerimaan bertakwa. Ya, 3. Keterbukaan global. Gotong royong Untuk berikutnya, nah kemudian kalau yang
kompetensi dan karakteristik esensial dalam berbagai pelajaran Pancasila, yaitu salah satunya yang tidak dianam ya, beriman dan bertakwa, berkepentingan global, bergotong royong, mandiri, beradab, dan kreativitas. Selanjutnya, berikut ini merupakan rancangan-rancangan atau dalam penerapan pembelajaran paradigma baru. Ada 5. Rancangan yang pertama berfokus pada tingkat perkembangan dan capaian peserta didik di masa sekarang. Jadi kita harus mengedepankan anak-anak ini untuk belajar itu tidak harus misalkan anak ini harus ditekankan untuk pembelajaran si A. Jadi tiap anak kan memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa istilahnya apa ya, mengetahui karakteristik anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, rancangan pembelajaran disusun dapat menumbuhkan kapasitas untuk menjadi seorang pembelajar sebenarnya. Kita sebagai guru seharusnya atau diwajibkan terus belajar ya, tidak boleh berhenti karena pembelajaran itu tidak tetap seperti sebelumnya. Jadi pembelajaran itu bersifat selalu ada perubahan, dan menurut pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus ya, karena yang dikembangkan itu kan seperti dulu itu kan ada 3 itu Tutu Wiladayani, Inangso Sutulodo, terus Madio Mangkarso. Jadi dari situ kita bisa mempelajari bahwa seorang pendidik itu harus dituntut belajar sepanjang hayat, tidak boleh berhenti. Kemudian yang ketiga, perkembangan kompetensi dan karakteristik holistik peserta didik menjadi sasaran dalam proses pembelajaran. Untuk yang keempat, pembelajaran kontekstual dan relevan. Nah, kita dalam pembelajaran bisa menggunakan media seperti LCD atau media pembelajaran yang lain. Jadi dituntut untuk berkreasi dan inovatif agar anak-anak seperti yang di awal tadi merasa nyaman dalam pembelajaran dan tidak tertekan ya. Jadi anak-anak itu merasa nyaman, enjoy, bisa mengikuti dan tidak membosankan. Untuk yang kelima, masa depan bukan menjadi orientasi dalam pembelajaran. Jadi itu nanti bisa menjadi motivasi atau anak-anak dalam belajar juga. Jadi ketika belajar itu ketika dalam kelas pembelajaran tidak monoton. Jadi dulu ketika belajar bu guru si A si B itu seperti ini. Nah, makanya kita dituntut untuk berkreasi dan inovatif. Untuk selanjutnya perangkat ajar. Nah, ini ada kriteria dalam modul ajar, yang diantaranya esensial. Esensial berarti terciptanya pemahaman konsep dari pengalaman belajar yang diperoleh setiap mata pelajaran. Jadi diharapkan anak-anak itu dari dapat memahami konsep yang sudah diajarkan oleh masing-masing guru. Nah, misalkan anak dalam pembelajaran matematika tidak harus matematika itu tidak harus istilahnya pakai media-media lain, kan bisa, tidak harus pakai hanya jari-jari saja, bisa dengan media gambar buah atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, menarik, bermakna dan menantang. Jadi dalam modul ajar harus menumbuhkan minat peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar. Untuk yang ketiga, relevan dan kontekstual. Modul ajar sebisa mungkin dibuat berdasarkan konteks waktu. Jadi waktunya itu kita yang menyesuaikan dalam JP tadi ya. Untuk pembelajarannya itu waktu untuk pembelajaran itu ada berapa JP, nanti kita harus menyesuaikan. Kemudian ada tempat dan kejadian yang terkaitnya dengan peserta didik. Kemudian yang keempat, berkesinambungan. Nah, jadi kalau kegiatan pembelajaran itu harus dengan perkembangan fase peserta didik, kan ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Kemudian apakah yang dimaksud disiplin positif? Nah, mungkin ada yang tahu selain di slide ini, menurut jenengan apa disiplin positif itu? Ayo, ada yang mau menyampaikan? Disiplin positif? Yang lain? Mungkin selain ini yang jangan ketahui apa? Ya, Ustaz. Ya apa? Monggo. Anak berani menilai dirinya sendiri dia sedang melakukan kesalahan atau tidak. Dan jika dia berniat melakukan kesalahan,
dia berani mengakui dan bertanggung jawab. Bagus sekali ya, belum tahu tapi sudah bisa menyampaikan. Nah, itu salah satu dari disiplin positif. Kita ketika anak salah kan berarti mau mengakui kesalahannya, itu juga termasuk salah satu disiplin positif, karena ada anak yang salah itu biasanya tidak mau mengakui kesalahannya tapi menuduh teman yang lain. Itu nanti bisa diselesaikan dengan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Itu nanti ada caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami di sekitar sekolah. Jadi disiplin positif adalah pendekatan berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan hidup jangka panjang. Jadi jangka panjang anak itu karakter itu kan berbeda-beda. Jadi kita nanti harus bisa mengetahui karakter si A, si B maupun si C. Berbeda dengan disiplin tradisional yang menekankan kebutuhan dan kepatuhan dan hukuman. Hukuman juga terkadang menyebabkan trauma terhadap anak, karena hukuman juga kalau bisa hukuman yang bersifat positif. Disiplin positif justru mendorong anak untuk menjadi bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, seperti yang disampaikan oleh Serika tadi. Berikutnya, manfaat disiplin. Dari konteks disiplin tadi pasti ada manfaatnya, yakni dalam lingkungan belajar siswa dapat merasakan manfaat dan menerapkan disiplin positif. Di antaranya meningkatkan kepercayaan diri. Jadi siswa itu menjadi pede meskipun dalam pembelajaran juga nanti anak-anak diharapkan aktif, kemudian mendukung perkembangan keterampilan sosial, meningkatkan rasa tanggung jawab dan memperkuat hubungan antara siswa. Jadi antara siswa satu dan yang lainnya nanti bisa saling bersosial. Kemudian guru dan orang tua dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan aman. Jadi kita sebagai pendidik harus menciptakan pembelajaran yang kondusif dan aman. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Untuk nilai-nilai kebajikan itu yakni ada sifat-sifat positif dari manusia yang tujuannya sangat mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang lain sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Ada yang ditanyakan? Dari sini dulu ada yang ditanyakan atau lanjut dulu? Lanjut ya. Untuk slide berikutnya hampir sama ya, nilai-nilai kebijakan universal dan yang di awal tadi yang ada 6, yakni sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan beriman, mandiri, kritis, berbineka global, berkotoran dan kreatif. Untuk tips, ini tips dari tips menerapkan disiplin positif di kelas. Ini ada 5 rangkuman. Yang pertama, jadi teladan yang baik. Jadi kita sebagai guru harus menjadi teladan baik bagi anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif ini ketika ada teman yang kesusahan, kita ya harus membantu baik dalam pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam membuat aturan. Ini nanti biasanya melalui keyakinan kelas. Jadi anak-anak bisa dilibatkan untuk membuat peraturan dalam kelas. Kemudian menerapkan konsekuensi alami dan logis, serta mendorong tanggung jawab dan pemecahan masalah. Jadi anak-anak ini diharapkan bertanggung jawab dan bisa memecahkan permasalahan yang ada. Dari 5 ini mungkin ada tambahan dari audien, mungkin ada tambahan yang kurang untuk tips menerapkan atau pengalaman dengan selama ini. Cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Nomor 4. Untuk yang lain ada lagi? Ada lagi atau ini
dulu. Ini dulu. Untuk konsekuensi alami dan logis ya, sepengalaman saya. Jadi tips untuk menerapkan disiplin positif ini misalkan konsekuensinya atau ketika anak itu melanggar, misalkan di dalam kelas nih, anak ini tidak mau piket. Nah, tidak mau piket berarti seharusnya kan ada apa ya, tindakan ya, karena anak-anak ini kan sudah dijadwalkan di dalam kelas, kan sudah ada jadwalnya piket. Kenapa tidak mau piket? Nah itu nanti biar temannya yang lain tidak mengikuti misalnya si A ini, jadi kita harus memanggil anak tersebut. Kenapa tidak mau piket, alasannya nanti seperti apa? Nah, itu biar kita tahu tidak boleh harus menghukum anak tersebut. Jadi misalkan si A kenapa tidak mau piket, mungkin sudah dijemput orang tuanya, anak ini keburu pulang, atau temannya yang lain tadi ada yang diminta untuk isinya bantuan disuruh piket, atau sedang sakit. Jadi kita tahu anak ini nanti konsekuensinya kalau nggak mau piket kan mungkin nanti bisa paginya, misalnya pas hari itu bisa disuruh untuk piket untuk membersihkan papan tulis. Pemahaman saya seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain. Dirinya sendiri. Okay. Mengidentifikasi terlebih dahulu. Iya, jadi biar tahu anak-anak kan pasti berbeda-beda karakter. Jadi anak ini misalnya terus mohon maaf, saya memang tidak piket, entah alasan apa, bermain sakit atau sudah disebutkan tuanya. Jadi kita kan bisa ngasih konsekuensinya nanti, mungkinkah ya tidak apa-apa. Setiap orang kan pasti punya kesalahan ya. Jadi nanti anaknya bisa disuruh misalkan nanti waktunya dari pelajaran bisa menghapus papan tulis atau seperti itu. Istilahnya kan masih logis, tidak harus disuruh membersihkan kamar mandi atau apa yang terlalu berat karena lingkupnya kan di dalam kelas. Itu kalau biasa. Ada tambahan yang lain? Ya. Untuk kaitannya disiplin positif dan keyakinan kelas sangat berkaitan ya teman. Karena keyakinan kelas sendiri itu kan masuk kegiatan disiplin positif. Tadi kita misalkan keyakinan kelas, meskipun saya sebagai guru mabel tetap bisa mengadakan atau mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas. Karena biasanya kan rata-rata guru kelas yang membuat keyakinan kelas. Tapi ketika di guru mabel pun juga bisa diterapkan karena keyakinan kelas ini tujuannya untuk universal tadi, untuk keseluruhan, baik itu bahkan kepala sekolah pun bisa membuat keyakinan kelas ya. Mungkin nanti judulnya bukan keyakinan kelas tapi keyakinan sekolah. Biasanya kan seperti itu, nanti menerapkan disiplin positifnya. Jadi guru harus datang tepat waktu sebelum 6.30, pulangnya pukul berapa, itu nanti bisa dilaksanakan untuk semua warga sekolah. Karena keyakinan kelas tersendiri itu masuk di dalam budaya positif, dan budaya positif itu kan banyak sekali. Ada 5S biasanya sudah diterapkan di tiap sekolah itu ketika anak berangkat, kemudian pulang pun juga bisa kita sambut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Ada yang lain? Sudah cukup ya. Untuk berikutnya nanti disampaikan oleh teman penyelenggara lain. Penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Saya pribadi CGB Angkatan 11 dari SDI Hikmah Kota Mojokerto. Tadi pemaparan pertama sudah disampaikan oleh Ustaz Irfanuddin tentang paradigma. Tadi untuk pemaparan pertama sudah disampaikan oleh Ustaz Didi. Kemudian yang kedua nanti akan saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Namun sebelum itu
kita awali dengan tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Kalau saya bilang kata kuncinya ada di kata tepuk ya. Kalau ada kata tepuk berarti kalian harus tepuk. Kalau tidak ada berarti tanpa tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Kalau tak ada kata tepuk berarti tidak pakai tepuk. 1 berarti langsung tunjuk angka 1. Ya, bisa dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, bagus, fokusnya masih luar biasa ya. Dari tadi saya lihat semuanya masih duduk ya. Sekarang saya minta untuk semuanya berdiri. Ya, sesuai yang sudah dipaparkan tadi oleh Ustadz Irwanuddin, bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu bermuara pada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Kita nyanyikan dulu lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selamat kita semua. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kenapa sih kita kok penting untuk mempelajari kebutuhan dasar manusia? Apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Nah, sebagai seorang guru kita harus mengetahui, mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum kita melabel si A ini anak yang seperti ini dan itu ya. Kebutuhan dasar manusia sendiri yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita sendiri sebagai guru juga pasti memiliki tujuan untuk kita bisa mengamalkan ilmu di SD Indonesia ini. Begitu pula anak-anak, segala tindakannya baik itu positif maupun negatif, mereka pasti mempunyai tujuan dan tujuan tersebut pastinya ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Dan kelima-limanya ini saling berkaitan dan harus terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar manusia yang pertama? Yaitu bertahan hidup, meliputi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Adapun kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan untuk bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. Ini juga sangat penting untuk anak-anak bisa bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini saya kasih ilustrasi. Yang pertama ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, sebagai guru kita tidak boleh langsung melabel anak ini kurang dalam hal kebutuhan dasar untuk memenuhi apa yang tadi yang pertama bertahan hidup. Jadi belum tentu. Jadi kita lihat dulu, kita harus memanggil
Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini ada berbagai macam alasan ya. Untuk alasan yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, bagus. Selanjutnya, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ya, tapi di sini dia jadi perhatian. Ya. Selanjutnya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan yang ketiga tadi, penguasaan. Jadi dia memiliki suatu kemampuan sehingga temannya bisa merasa takut dengannya. Keinginan untuk dianggap itu berarti penguasaan. Selanjutnya, apabila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan karena dia ingin memilih, ya, ingin memilih, ya, keinginan untuk memilih. Selanjutnya, apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia itu masa senang kalau melihat temannya. Iya. Apalagi kalau gurunya. Jadi semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Menurut Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kalau kita sudah bisa mengidentifikasi apa penyebabnya anak tersebut, maka kita akan lebih mudah untuk mencarikan solusi. Nah, nanti di sini budaya positif itu akan dibahas tentang bagaimana cara mencari solusi tidak hanya dari guru, tapi kita libatkan murid juga seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini termasuk motivasi ekstrinsik karena timbul dari luar diri manusia. Kemudian motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini nantilah yang diharapkan ketika kita bisa melakukan atau menerapkan gaya positif yang kita tujukan, yaitu bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Jadi kalau mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, ada hukuman atau tidak, ada penghargaan atau tidak, dia tetap melakukan apa yang ia yakini, nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Nanti di akhir akan dijelaskan ya tentang pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya perbedaannya
konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses mengarahkan murid untuk mencari solusi. Coba ini ada beberapa tindakan guru. Coba, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya yaitu, saya tidak akan terlibat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi menulis sebanyak 100 kali dalam buku. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena ketika anak itu terlihat terlambat, gurunya langsung tiba-tiba memberikan ya seperti itu, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman berupa hukuman fisik menyakiti. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuatnya tadi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Iya, hukum. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Kalau apa? Tadi untuk menyelesaikan tulisan itu termasuk. Misalkan nama kita ada yang belum selesai mencatat atau mengerjakan, kita beri waktu mereka untuk melanjutkan tulisannya atau catatannya gimana sih maksud? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menyelesaikan tulisan atau catatan yang sudah menjadi tugasnya untuk menyelesaikan, itu termasuk konsekuensi karena di awal sudah ada kesepakatan dengan gurunya bahwasanya tugas itu harus selesai pada hari itu juga, dan itu nanti bisa diselesaikan dengan mengingatkan dia kembali akan keyakinan kelasnya. Kalau misalkan dalam keyakinan kelas itu menyelesaikan tugas tepat waktu, nah dia nanti akan tersadar, oh aku sudah melanggar keyakinan kelas, berarti aku harus menyelesaikan. Jadi dalam restitusi itu nanti selain anak menyadari kesalahannya, dia juga akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah itu yang menjadi motivasi intrinsik akan muncul dalam dirinya. Selanjutnya ini ada Ibu Anas, guru kelas 2 lagi ya. Mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu akan mendapat stiker bintang. Nah, coba ini termasuk motivasi apa yang mereka dapatkan, murid dapatkan? Motivasi intrinsik atau ekstrinsik?
ekstrinsi karena menginginkan penghargaan dari gurunya. Nah, hal ini terus dilakukan oleh Bu Ana selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Nah, yang pertama, berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Yaitu motivasi ingin mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada enggak? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus kita iming-imingi dengan suatu penghargaan seperti ini, stiker bintang. Selain gurunya harus menyiapkan lagi dan lagi kalau habis. Nah, seperti tadi gurunya akhirnya nggak masuk, apa yang terjadi, mereka kembali tidak terpilih. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalkan anak-anak bisa masuk ke kelas setelah bisa menjawab pertanyaan dari guru. Bisa, misalkan sebenarnya bisa kok semuanya, nggak harus saya jelaskan isinya. Atau menggunakan permainan apa itu? Sweet game. Nah, antara teman berpasangan yang bisa menebak hasilnya terlebih dahulu, dia bisa masuk terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya, Alfiko mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dengan kata lain, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata penghargaan itu tidak sebaik yang kita pikirkan, karena penghargaan itu sendiri efektif hanya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan itu juga tidak efektif ternyata. Nah, ketika ada teman yang mendapatkan penghargaan, kita tidak mendapatkan penghargaan, kita akan merasa kecewa. Kemungkinan lain, kita juga tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi penghargaan itu juga tidak efektif. Ada juga penghargaan itu merusak hubungan. Ketika teman kita mendapatkan suatu penghargaan, padahal kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita nggak dapat penghargaan, akhirnya kita timbul rasa iri, hasut, dengki, seperti itu. Sehingga mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, diharapkan nanti budaya positif ini kita sudah tidak memberlakukan lagi yang namanya, selain tidak memberlakukan hukuman, juga tidak memberlakukan penghargaan. Ya, terus apa yang nanti yang kita berlakukan untuk budaya positif? Yang lebih kita tekankan yaitu motivasi intrinsik yang timbul dari murid itu sendiri melalui keyakinan kelas dan restitusi. Nanti selanjutnya, nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Ini ada seorang guru dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya yaitu mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik seperti itu ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, posisi kontrol apa yang sedang diperankan guru tersebut? Coba, tadi ada 5.
apa? Sebagai apa dong? Sebagai pembuku. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, kira-kira bagaimana respon dari siswanya? Coba kita lihat jawabannya, yaitu posisi kontrol yang diperankan guru adalah penghukum. Ya, betul sekali. Bisa dilihat dari lengkapnya tadi ya. Jadi respon siswa itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya sebagai pelampiasan ya, atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini sangat mengerikan sekali dan tidak kita harapkan ada di sekolah kita. Insya Allah anak tidak akan melakukan tersebut jika kita sebagai guru memahami posisi kontrol bijak menjadi sebagai penghukum. Selanjutnya, nada memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Posisi kontrol apa yang sedang diperankan guru tersebut? Coba. Rasa bersalah. Merasa bersalah. Ya, posisi kontrol guru sebagai merasa pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Iya, betul ya. Itu tadi adalah ilustrasi seorang guru posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana respon muridnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Ini lebih berbahaya lagi karena dia merasa, wah aku nggak bisa, gitu ya, merasa tidak sanggup. Iya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, lebih ke emosionalnya, psikisnya ya. Kalau hukuman tadi kan secara fisik, tidak seperti ya. Selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada ilustrasi yang ketiga dengan nada ramah, akrab dan bercanda, dengan mata dan senyum ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, gurunya tuh sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana ya, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu gitu sambil tersenyumnya, sambil senyum-senyum. Coba posisi kontrol apa yang sedang diperankan guru tersebut? Posisi kontrol sebagai teman. Coba tanya. Coba kita lihat ya, posisi kontrol benarkah sebagai teman? Iya, betul ya, sebagai teman. Responnya murid bagaimana? Murid merasa senang dan akrab ya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Lanjut. Selanjutnya ini posisi guru yang keempat. Dengan nada datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kamu terlambat
mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tiba di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Posisi kontrol apa yang sedang diperankan guru tersebut? Gurunya ini bertindak tegas sebagai pemantau. Iya, boleh sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Saatnya dia harus istirahat, tetapi dia harus mengerjakan tugas. Berarti ya contohnya muridnya ini tadi. Iya, berarti sebagai posisi sebagai pemantau. Nah, posisi guru sebagai pemantau itu dia menerapkan konsekuensi. Jadi apa yang harus dia lakukan? Solusinya. Nah, solusinya mungkin nanti dijelaskan Bu Vivi ya. Di situ nanti ada restitusi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ya. Terakhir, dengan suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Nah ini nanti dipraktekkan ya sama Bu Vivi nanti. Gurunya bilang seperti ini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi siswa itu dieksplor, siswa itu diajak untuk mencari solusi untuk memperbaiki masalah, ya. Biar siswa itu tahu dulu apa penyebab kesalahan yang telah dia timbulkan. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, dari percakapan ini tadi Adi sudah menyatakan bahwasanya besok dia sudah tidak ada kendala lagi untuk bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Dengan pernyataan Adi tadi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Dan itu yang menyarankan bukan gurunya, tapi dia bicara sendiri. Dia sudah menemukan solusi untuk permasalahannya tersebut. Posisi kontrol apa yang sedang diperankan guru tersebut? Coba. Manajer. Ya, sebagai manajer, coba kita lihat jawabannya. Ya, posisi kontrol menggunakan guru adalah sebagai manajer. Fokus pada anak, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu permasalahan dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Dari sini mungkin ada yang perlu kita bahas lebih atau ada pertanyaan? Cukup? Tadi kan ada hukuman dan konsekuensi.
Apakah itu hukuman bisa dijadikan konsekuensi? Apa tidak? Terima kasih. Di suatu lembaga sekolah, ya, tadi kan dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Apakah di suatu lembaga itu hanya apa ya, kayak berpusat pada kebutuhan murid saja atau gimana? Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus, luar biasa ya. Yang pertama jadi pertanyaan dari Ustazah Viro tentang hukuman dan konsekuensi. Bisakah hukuman itu kita jadikan konsekuensi? Kalau kita lihat dari perbedaannya tadi, kalau hukuman itu kan satu arah, jadi yang menentukan itu dari pihak guru. Tetapi kalau konsekuensi itu dua arah, jadi ada kesepakatan terlebih dahulu. Jika kita menghendaki hukuman itu untuk dijadikan konsekuensi, maka kita terlebih dahulu harus melakukan kesepakatan dulu dengan murid, seperti itu. Namun di dalam pembahasan budaya positif ini kita sudah tidak diberlakukan lagi tentang hukuman, ya. Adapun untuk konsekuensi sendiri itu diusahakan untuk konsekuensi yang membangun, ya, yang bersifat positif, yang bisa memberikan manfaat untuk anak itu sendiri. Jadi bukan hukuman yang seperti hukuman fisik atau merugikan siswa saatnya dia istirahat, saatnya dia mengikuti pelajaran, tapi dia harus melaksanakan hukuman itu. Ngoten nggih. Nah, adapun nanti lebih baiknya kita dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas kalau di budaya positif ini. Jadi nanti konsekuensi itu istilahnya itu ada menu benadiri. Jadi konsekuensi itu yang memilih itu siswa sendiri, bukan guru yang menentukan. Dan itu bersifat hal yang positif yang bermanfaat untuk siswa. Dari menu benadiri sendiri itu nanti bisa murid pilih mana yang sekiranya dia mampu untuk melaksanakan. Jadi tidak kehendak guru dia harus seperti ini, jadinya siswa menjadi terpaksa. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ustazah Halimah yaitu terkait kebutuhan dasar. Kalau dari sini slide yang kita tampilkan tadi itu memang kan kita pembelajaran berpihak pada murid. Jadi yang kita utamakan adalah murid. Adapun untuk kebutuhan dasar guru itu juga harus terpenuhi, Ustazah. Jadi dari 5 kebutuhan dasar tadi, kalau memang ada 1 atau 2 yang tidak terpenuhi, itu pastinya nanti menjadi kendala dan akhirnya akan timbul suatu permasalahan. Kita sendiri sebagai guru juga bisa kok merestitusi diri kita sendiri. Aku tadi hari ini kenapa ya kok seperti ini, bisa introspeksi sendiri. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum aku penuhi hari ini, seperti itu. Jadi sangat penting sekali kebutuhan dasar ini untuk dipenuhi baik guru maupun murid, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait pemaparan budaya positif. Diharapkan nanti dengan adanya diseminasi ini nanti kita bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan kelas, lebih-lebih di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh CGB yang ketiga yaitu Ustazah Vivi Andriasi, SPDSD. Sekian dari saya akhiri apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sudah kenal sebetulnya. Perkenalkan, nama saya Vivi Andriasi, lengkap sama gelarnya SPDSD. Saya CGB Angkatan 11 Kota Mojokerto dari SDI Miftahul Hikmah. Sebelum itu ayo kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tuh, seperti anak-anak ya. Oh iya, lupa ya. Makanya ini kita mau pelajari tentang keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Oke, kalau ibu guru bilang 1, tepuk 1 ya sudah yes. Tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Kalau bu guru siap bekerja. Oke. Mulai ya. Tepuk 1 yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 siap belajar. Terima kasih, pintar semua. Selanjutnya saya akan membahas tentang keyakinan kelas seperti yang sudah kita laksanakan ya. Cuma kan supaya kita bisa lebih paham lagi apa itu keyakinan kelas, cara membuatnya. Nah, ini keyakinan kelas adalah komponen penting dalam kesuksesan pendidikan siswa. Mendorong dan memperkuat keyakinan ini adalah tanggung jawab bersama pendidik, orang tua dan siswa sendiri. Dengan keyakinan yang kuat dalam kemampuan mereka, siswa dapat meraih prestasi yang lebih tinggi dan menghadapi tantangan pendidikan dengan lebih percaya diri. Jadi keyakinan kelas ini bukan untuk gurunya, bukan untuk siswanya saja, tapi untuk semua. Dari guru, dari siswa, juga orang tua. Kalau kita sudah di sekolah, sudah ada keyakinan seperti itu, kita meneruskan lagi nanti kepada orang tua supaya berkesinambungan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Ada yang bisa jawab? Ya, biasanya kalau peraturan itu, peraturan, contoh misalkan jangan datang terlambat. Nah, itu peraturan ya, jangan datang terlambat, misalnya gitu, atau dilarang datang terlambat. Itu kan kalimat yang negatif. Nah, kalau keyakinan kelas kita gunakan kalimat positif, datang tepat waktu, jadi begitu. Jadi tidak datang terlambat, melainkan datang tepat waktu. Seperti itu contohnya. Nah, ini alur langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Bertanya pada murid tentang kelas impian. Selanjutnya menuliskan di kertas apa yang mereka pikirkan tentang kelas impian mereka. Kemudian menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Selanjutnya berdiskusi dan membuat daftar kesamaan. Dan yang terakhir dipajang dan ditandatangani sebagai tanda kesepakatan. Nah, apakah kita sudah membuat keyakinan sesuai dengan alur? Yang terakhir belum. Nah, supaya nanti setelah ini, ayo kita benahi ya. Jadi sesuai alurnya, supaya siswa ini, oh iya ya, saya ini diikutkan ya, ternyata terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada foto anak-anak
membuat keyakinan kelas ya, menempel. Pakai sticky note bisa, pakai kertas lipat digunting-gunting bisa. Ini pertama berdiskusi tentang peraturan, kemudian kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan seperti tadi. Peraturan seperti kalimat tadi. Nah, itu nanti kita jadikan menjadi keyakinan dengan kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga menempelkan keyakinan di kelas. Sudahkah semua menempelkan keyakinan kelas di kelasnya? Belum. Maunya yang penting sudah ada apa ya, inisiatif ya. Sudah ada inisiatif dan niat, itu sudah dicatat oleh malaikat. Sudah menempel di hati. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Seperti tadi ya, tidak usah dibacakan lagi, sudah tahu ya. Berarti oh nanti keyakinan kelas itu yang kita tulis adalah kalimat-kalimat yang positif. Ini untuk nilai kebajikan, lihatlah tabel, ini ada tabel. Berikutnya langsung tabel. Nah, ini diketik dulu. Mohon maaf ya, tidak beraturan karena ini mau kita ngetik. Sebelumnya. Nah, nilai kebajikan itu ini ada nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Banyak. Jadi nanti kita akan mengisi tabel itu. Yang ini itu termasuk apa ya? Keadilan atau keamanan atau kesabaran atau tanggung jawab. Bisa ya? Bantu saya untuk mengisi. Oke, selanjutnya nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Termasuk apa ini? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, langsung aja slide berikutnya. Nah, ini kembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, menghormati orang lain, dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Karena ini masih peraturan kelas, jadi bahasanya dilarang ya. Berikutnya bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Dilarang merokok, itu kesehatan dan menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang seperti Ustaz Dania tadi sampaikan. Ini segitiga restitusi ini nomor 1, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Di sini kemarin saya sudah membuat skenario kasus 1, di mana murid saya ini pada hari pramuka kemarin, hari pramuka ya, kan otomatis kita memakai seragam pramuka lengkap
hasduk. Nah ini untuk dialognya. Jadi Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kalila. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah ini termasuk apa? Di segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas. Kita jangan langsung gini. Ada murid kita yang salah. Kenapa sampai nggak bawa pakai hasduk? Ayo, kenapa? Boleh nggak seperti itu? Ya, kita menstabilkan identitas dulu biar mereka itu tidak takut. Belum sudah seperti itu kalimatnya kan? Jadi takut mau menjawab, dia akhirnya diam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kalila. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita gitukan dulu, stabilkan identitas. Setelah itu Mbak Kalila tahu kenapa hari ini Ibu ajak ke sini? Nah, mungkin karena saya tidak pakai hasduk Bu. Mbak Kalila kenapa hari ini tidak memakai hasduk? Itu merupakan apa? Nomor 2, apa tadi? Apa? Menanyakan alasan. Nah, validasi tindakan yang salah ya. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi menanyakan kenapa kok saya hari ini tidak memakai hasduk, tidak langsung dihukum, Jadi kan biasanya kita gitu. Anak tidak membawa buku, wes pancet nulis 3 kali. Ya, seperti itu. Oke, jawabannya iya Bu, saya terlupa karena terburu-buru. Mbak Kalila, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, ini menanyakan keyakinan. Setelah itu ketika mereka sudah menjawab, kita tanyakan, sekarang apa rencana untuk memperbaikinya? Nah, itu. Jadi setiap tindakan kesalahan itu kita lakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan semua kesalahan. Misalnya kalau langsung menanyakan nggak apa-apa, atau kalau sama seperti saya kemarin ketika saya sudah mengamati baru anaknya saya panggil waktu jam istirahat atau saat mau pulang sekolah, seperti itu. Nah ini video saya kemarin. Ya lanjut guys. Mohon maaf suaranya tak ada. Itu kurang lebih sama dengan dialog tadi. Kemarin waktu ada yang tidak memakai hasduk saat jam istirahat, saya panggil untuk melakukan segitiga restitusi. Nah ini untuk isiannya keterangannya, menyapa kabar murid. Kita sapa dulu kabar mereka, terus coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Setelah itu kita beri kalimat, Ibu yakin kamu pasti punya alasan melakukan
hal tersebut. Mengapa kamu melakukannya? Jadi ada tahapannya supaya anak ini mau menjawab ketika melakukan kesalahan. Kita semua pasti pernah berbuat salah, tapi pasti kamu punya alasan melakukannya. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Di sini tadi ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Atau barangkali pernah mengalami muridnya yang seperti ini, tapi belum melaksanakan segitiga restitusi. Benar ya? Selama ini apakah kita sudah melakukannya? Belum sepenuhnya ya. Untuk kedepannya marilah kita melakukan segitiga restitusi supaya anak-anak ini tidak kalau melakukan kesalahan ya barangkali kan bukan dari faktor mereka ya, jadi kita nggak menjudge anak itu seperti ini padahal ada alasan tertentu. Mungkin ada yang pertanyaan? Atau sudah cukup? Apa? Ya, kalau bisa langkah-langkahnya seperti itu, kalau bisa ya. Atau paling tidaklah sesuai dengan yang tadi ya kita ikutan anak-anak dulu. Anak-anak maunya seperti apa? Boleh menuliskan atau boleh kalau masih kelas 1 bisa kelas 1 kan kadang anak belum bisa menulis. Boleh sambil ngomong kita yang menuliskan. Nah dari situ nanti kita pilih sekiranya yang mana yang mau kita pakai dalam keyakinan kelas kita. Jangan lupa juga di print dan ditempel. Percuma kalau kita angan-angankan tapi kita tidak mendokumenkan. Kalau ada dokumen kan anak-anak bisa tahu. Oh iya ya kemarin saya melakukan ini. Oh ini. Jangan lupa juga menambahi menu benah diri. Mungkin ada yang lain? Nah, kalau seperti itu bisa mengulangi lagi, gitu, mengulangi lagi, kemudian hari mengulangi lagi. Nah, itu nanti kita hubungannya dengan keyakinan kelas dan menu benah dirinya juga sudahkah sampai seperti itu? Kalau keyakinan kelas sudah sampai buat seperti ini, resikonya seperti ini menu benah dirinya ya itu nanti. Tapi kalau dia masih melanggar lagi dan lagi kita kalau di sekolah itu ada kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua. Jadi itu mungkin kita tanyakan ke orang tua. Sudah? Sudah. Terima kasih untuk rekan-rekan atau teman sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk tugas kami. Terima kasih itu dari kami. Tim CDP Angkatan 11 SDI Miftahul Hikmah Kota Mojokerto. Kami dari Ustaz Ikhwanuddin Arfin, Ustaz Ainia Difatul dan saya Ustaz Abdi Arsi. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada slogan dari CGP. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke lagi ya, ayo biar semangat, biar